Jadi nggak perlu diganti boleh. Nggak perlu dibuang, nggak perlu diganti. Terus soal perbankan itu masyhur itu di fatwa NU. Sesuatu yang remang-remang, misalnya tadi ada orang punya utang 1 juta, disuruh nyaur 1.100.000, tentu seperti ini sepakat itu riba. Tapi kalau sistem itu beda dengan personal, sistem itu beda dengan personal. Memang kita tidak boleh bilang langsung halal karena bisa saja lebih dekat ke definisi riba. Tapi ya jangan langsung bilang haram, jangan-jangan tadi seperti kata beliau memang itu kebutuhan. Kebutuhan gini, sekarang investor itu bisa nggak utang tanggane 1 miliar untuk investasi? Tidak bisa, kan yang menyediakan itu kan pasti utang tonggo kan paling weteng lorong, untuk obat, utang modal itu kan. Nah, tidak apa-apa, hukum nggak jelas itu nggak apa-apa. Kalau harus nggak jelas ya sebaiknya nggak jelas. Makanya di Nabi itu ngendikan halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi selalu ada antara halal dan haram. Itu jadi kalau yang makanya dulu Mbah Maimun itu sering bilang, tapi tidak ngeritik ya, Bu Lilis sering bilang, usahakan sama-sama urusan dengan bank itu bank pemerintah atau bank negara. Karena itu kalau misalnya ini salah dan memang misalnya benar-benar riba, sakeliru-keliru negara itu untuk pakai sarana umum. Bayangkan keliru sekalipun, bayangkan keliru, apalagi kalau tidak keliru. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti terus menafikan yang swasta, bukan. Tapi ini cerita kalau ada pilihan. Misalnya gini, haji lewat negara sama swasta, sak keliru-keliru negara karena negara. Misalnya gini contoh gampang. Kemenak atau haji atau di lembaga-lembaga sosial negara, Kemensos atau BUMN, tentu salah itu banyak sebagai manusia. Tapi sekeliru-kelirunya negara, ada PLN, ada jalan, ada jembatan. Yang kembali ke rakyat itu jumlahnya tetap apa? Besar. Misalnya Kemenak ya pasti ada salahnya namanya manusia. Tapi ada kantor KUA, ada sarana prasarana, ada penyuluhan. Ada gedung apa? Haji di mana-mana ada. Sehingga swasta ya baik menopang pemerintah, tapi kalau sama-sama milih itu yang mendekati darurat Bu Lilis memang sistem apa? Negara. Artinya sesuatu yang dengan tanda kutip awalnya nggak boleh untuk menjadi boleh kan nunggu status darurat. Dan yang sering darurat adalah keputusan apa? Pemerintah. Misalnya menetapkan Syawal, secara ilmiah orang Indonesia tuh banyak yang mandiri bisa falak, banyak. Tapi kan subjektivitasnya tinggi, makanya kemarin yang Kemis saja ada, bukan sekedar yang Jumat, yang Kemis saja ada. Ya kan? Nah, ikut pemerintah itu menjadi lebih baik, tapi tidak harus juga di bab Syawal. Pemerintah sendiri kan membolehkan beda, pemerintah sendiri membolehkan apa? Beda. Ya jadi boleh kalau masalah perbankan itu sudah didiskusikan, tentu ada kadar lebih yang pengganti administrasi sebagai pekerja, ada lebih yang karena memang mendekati definisi riba itu kan kita tidak pernah tahu. Lebih itu kan ada lebih yang karena memang terus nilai uang, kan macam-macam. Nah, menurut saya hal yang kita tidak harus tahu persis, nggak apa-apa kita bilang. Karena Nabi ngendikan apa? Ada halal jelas, ya ada haram jelas. Tapi di tengah-tengah itu tidak jelas. Kayak jenengan jadi istri itu tanya sama suami kamu, istri baik apa enggak? Mesti suami kamu kalau pas tidak ada kamu bilang jelek. Pas ada kamu bilang apa? Yang benar itu menurut saya itu tidak baik ya tidak jelek. Kalau dibilang jelek nyatanya anaknya banyak, berarti kan rukun. Ya kan baik kan, bisa kumpul anaknya banyak. Dibilang baik, ternyata suami kamu tambah hari tambah elek, tambah trauma, tambah dan dekati musibah lah. Jadi sesuatu itu yang tidak jelas itu nggak apa-apa kita bilang nggak halal haram, jangan bilang wah berarti ini nggak tegas. Nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang memang nggak perlu kita. Misalnya ibu-ibu gini secara fikih, gimana hukumnya ibu-ibu muslimat yang masih cantik datang ke pengajian?
Sama lihat di kitab-kitab fikih itu diharamkan selagi mungkin bisa tanya sama suaminya atau kiai setempat yang nggak perlu keluar ke arisalah. Tapi misalnya itu dipraktekkan, mana ada? Wong itu ngaji mek tanggane ora seneng, mergo ora iso kluyuran. Aku yakin, enggak sama jawab ya. Ngaji di sini sama datang ke Rembang seneng mana? Seneng ke Rembang karena keluyuran. Ternyata apa? Wisata religi itu ada wali orang Tuban, kan ada walinya Sunan Bonang. Tapi ya seneng saja kalau ziarah ke Syarif Hidayatullah, karena ada keluyurane. Kalau dia seneng wali kan cukup wali tetangganya kan bisa. Tapi kurang asik. Tapi yang Cirebon nanti ke Tuban. Jadi untuk bertanya hal-hal kecil sebenarnya bisa, kiai tonggone sampean bisa. Tapi kan nggak keren orang yang pondok internasional Arisalah. Jadi ya itu manusia, itu penjelasannya itu baik apa enggak? Ya sudah, enggak usah dijelaskan. Nggih ngoten Bu Lilis nggih. Ya semoga. Apa dilakukan ini? Itu silakan moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula buka rumah santri Mondo. Nggih, Mondo itu mana? Salam takdir. Nggih. Oh, nggih. Dumateng Umi Aina, Neng Lila, Neng Tia, nggih salam takdir. Kula nyuwun pangapunten tasih. Go sofa saking ngamun. Ngok mutung. Ingkang kula pertanyakan niki tentang wudu, Gus. Syarat sahnya sholat itu kan wudu. Wudu itu ada 4 rukun sampai tertib. Nah, sedang orang Islam itu mau sholat itu harus wudu dulu. Dan kita itu untuk melihat sahnya wudu kita, sahnya sholat kita, untuk melihat bahaya aura Nggih. 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 Itu berarti yang saya lakukan dari rumah untuk lihat wajah yang bersinar dari air wudhu dan hewan kita diterima. Sampun iya. Ketika Oh enggak. Ini begini ya. Ini kan kita diajarin untuk jadi juri. Pertanyaannya harusnya kok untuk kita tahu gimana, harusnya enggak untuk menjadi sah kok malah juri. Berarti saya harus juri ini wajah wudhu apa wudhu sehat? Wajah skincare. Ini yang wajahnya padang karena punya uang apa karena wudhunya benar? Ini kan pertanyaannya katanya. Jadi begini ya. Ibadah itu satu memang harus ada aturan fikih ya. Wudu sah punya akibat sholatnya sah. Sholat sah itu bergantung wudunya sah. Oke itu begitu. Tapi yang perlu dicatat, syariat ini itu ada standar minimal. Namanya adnal kamal, standar minimal. Standar minimal itu bisa diberikan orang-orang yang mungkin takdirnya jauh dari ulama, lahir dari keluarga abangan. Bahkan mungkin mbak-mbaknya nyuwun sewu masih ikut partai terlarang dulu, misalnya PKI atau komunis. Sehingga di Fathul Mu'in itu sering ada kesalahan-kesalahan yang kata beliau ma'fu karena dia nasa'a baidan ulama. Dia di komunitas yang jauh dari apa? Ulama. Jauh itu tidak harus fisik atau jarak fisik, bukan. Mungkin dia tetangga Lirboyo, tapi dari keluarga yang kebetulan mbahnya, bapaknya enggak sholat. Atau babanya dulu terafiliasi partai apa. Yang namanya komunitas. Saya tadi cerita di depan Mbak Anwar sampai dokter tahu itu dulu itu ketika Musoddek ngaku nabi. Saya ini termasuk peneliti. Itu yang percaya banyak. Ternyata ketika saya tanya, kenapa kamu percaya Musoddek nabi? Jawabnya apa lucu. Memangnya kalau dia nabi masalahnya apa ya? Tak tanya. Kamu tahu nabi itu apa? Tidak tahu. Ketika tak jelasin Nabi itu orang yang mulai kecil tuh baik, gak pernah maksiat. Oh kalau gitu ya enggak, maksudnya tidak Nabi gitu. Sama orang-orang yang lahir dari keluarga abangan, keluarga itu janggal. Gunanya apa sih sholat? Gunanya saja